Terima kasih Tania, terima kasih Anissa sudah memberikan ruang. Jadi harapan Vian biasanya kami banyak kerja-kerja di lapangan gitu melalui program, terus kemudian ketemu Tania, kami diajak untuk mereproduksi praktek-praktek kami menjadi tulisan dan di berbagai macam platform. Jadi uh, tulisan yang ingin kami sampaikan kali ini berjudul Kami Berbagi Maka Kami Ada. Ini terkait dengan solidaritas teman-teman perempuan di jalanan ketika mereka menghadapi masalah terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, tulisan ini sebenarnya adalah bagian dari penelitian disertasinya Tania uh, yang dilakukan di tahun 2025 sampai 2026 ini. Nah, tulisan ini tulis oleh saya sendiri, Ahmad Saifuddin, terus kemudian ada Kak Iya, Khotimatul Khoria, sama Tania. Nah, eh, sedikit tentang siapa sebenarnya perempuan di situasi jalanan. Nah, mungkin kalau bayangan teman-teman ini kan mungkin nganggapnya mereka ini adalah orang perempuan yang tinggal di jalan gitu kan. Tapi sebenarnya terminologi ini atau komunitas ini mengalami em, pergeseran gitu sejak tahun 2014. Dulu kalau di Jogja itu banyak teman-teman jalan itu tinggal di jalanan, tapi sejak ada Perda Gepeng maka visibilitas teman-teman ini sangat terbatas. Nah, maka aku ingin menyampaikan bahwa sebenarnya siapa perempuan di situasi jalanan itu adalah perempuan yang tinggal atau bekerja di jalanan. Jadi konteksnya bisa lebih luas gitu. Tetapi mereka menggunakan jalanan sebagai ruang ekonomi dan sosial. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah kami melihat dari komunitas kami ini sebagian besar perempuan itu berada di jalan di usia yang cukup dini dan muda ya, dari usia 4 sampai 12 tahun. Nah, mereka ketika beranjak remaja, dewasa itu mengalami krisis ketika reproduksi seperti mereka tidak memiliki informasi memadai tentang menstruasi. Banyak teman-teman yang tidak memiliki adminduk sehingga mereka tidak memiliki akses untuk ke sekolah formal. Jadi akses pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi ini juga sangat minim gitu karena mereka tidak bersekolah dan tidak mendapatkan akses informasi dari platform-platform lainnya. Berikutnya juga beberapa responden itu mengatakan mengalami nyeri hebat dan hampir pingsan ketika menstruasi. Ini cerita yang menurut kami sangat menyedihkan ya karena em, banyak dari kasus-kasus menstruasi ini justru malah tidak dianggap sebagai suatu hal yang ada gitu. Nah, berikutnya juga banyak teman-teman di usia 14 sampai 18 tahun itu mengalami kehamilan tidak direncanakan. Nah, kami menggunakan kehamilan tidak direncanakan karena kami melihat bahwa perencanaan ini menjadi suatu privilege bagi teman-teman di jalanan gitu. Terus berikutnya adalah minimnya akses layanan kesehatan, baik itu terjadi karena mereka tidak memiliki KTP atau adminduk, atau juga karena tidak memiliki jaminan kesehatan. Atau juga kalau misalkan kami ingin, jika kita bisa mengelaborasi, sebenarnya jadwal praktek di Puskesmas misalkan sama dengan rutinitas teman-teman yang bekerja di malam tuh kadang kurang kurang pas gitu. Karena bisa teman-teman tuh kerjanya kan malam sehingga bisa pagi itu masih tidur dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah gagal kontrasepsi dan tidak memiliki akses aborsi yang aman. Ini juga menjadi tantangan bagi teman-teman gitu, terutama teman-teman yang sudah seksual aktif tapi tidak bisa menikah karena nggak punya induk gitu. Atau misalkan memang tidak memilih menikah dan itu menjadi hambatan bagi teman-teman untuk mengakses kontrasepsi. Dan selama ini akses kontrasepsi itu hanya bergantung pada bantuan dari teman-teman NGO. Next, Tania. Nah, berikutnya juga perempuan ini dihadapkan pada permasalahan berlapis, baik itu dari domestik, ekonomi, sosial, dan politik. Teman-teman perempuan biasanya terjebak dalam hubungan yang abusif secara fisik maupun verbal, karena patriarki di jalanan. Jadi jalanan itu bisa diartikan sebagai em, ruang yang patriarkis ternyata tidak. Kemudian jalanan itu netral, sebagian besar pekerjaan itu didominasi oleh laki-laki, perempuan memiliki hanya ruang sedikit gitu, dan itu ternyata berimbas juga ke dalam relasi teman-teman gitu. Lalu berikutnya kemiskinan ekstrim yang dihadapi oleh perempuan itu terjadi karena satu pendapatan tidak pasti, tapi pengeluaran di Jogja itu yang ternyata nih cukup besar ya. Walaupun Jogja ini terkenal dengan kota murah, tapi sebenarnya nggak murah juga gitu. Dan Em, itu berdampak juga pada terciptanya hutang yang ada di teman-teman perempuan dan hutang ini ketika
mereka mengambil di rentenir, em, itu itu membuat permasalahan menjadi lebih kompleks lagi. Lalu berikutnya pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman perempuan itu ternyata dikriminalisasi oleh pemerintah melalui Perda Gepeng atau Perda Tata Tertib Umum. Teman-teman yang di Jogja nih yang misalkan jualan asongan itu sekarang kejar-kejaran di eh, area Malioboro. Teman-teman perempuan yang ngamen bahkan itu mereka bisa ditangkap dan kemudian dibawa ke camp assessment. Atau juga teman-teman pekerja seks itu eh, mereka bisa dikriminalisasi menggunakan perda tata tertib umum sehingga ruang gerak, ruang sosial, ruang ekonomi teman-teman itu semakin menyempit dari tahun ke tahun gitu. Lalu terakhir adalah stigma dan diskriminasi dari layanan publik. Jadi ini ada cerita menarik gitu. Jadi mungkin diskriminasinya kalau di Jogja itu tidak secara langsung diusir atau mungkin ditolak karena mereka ini perempuan di jalan, tapi kadang-kadang itu bisa melalui hal yang sifatnya halus seperti sindiran nih teman-teman, kayak misalkan ada nakes yang bilang bikinnya diam-diam tapi kok pas lahiran teriak-teriak. Nah ini diskriminasi itu bisa bisa sehalus itu dan itu membuat teman-teman tuh akhirnya enggan untuk mengakses layanan kesehatan. Lalu yang paling penting adalah em, ketika kami dari Hapan Fan itu kita coba coba untuk ini ya mencari penelitian terkait dengan teman-teman perempuan di jalanan. Ketika kita googling di Google Scholar misalkan itu banyak banget penelitian yang sangat stigmatis dan itu melanggengkan label negatif yang melekat di perempuan di jalanan. Jadi harapanku dengan penelitian ini kami ingin mengungkap sisi baik gitu kekuatan atau keberdayaan teman-teman perempuan gitu. Next, Tania. Nah, ada dua pertanyaan penelitian yang ingin kami coba eksplorasi dalam penelitian ini. Pertama adalah terkait dengan apa saja masalah kesehatan reproduksi yang dihadapi oleh perempuan di situasi jalanan. Lalu yang kedua, bagaimana praktik saling merawat, caring with ya, antar perempuan di situasi jalanan adalah upaya untuk mewujudkan keadilan reproduksi. Next. Nah, metode penelitian dan dasar teori, jadi penelitian ini tadi sudah saya sampaikan adalah bagian dari penelitian disertasinya Tania yang dilakukan bulan Juli sampai April ini. Nah, penelitian ini sifatnya kualitatif dengan wawancara terhadap 15 perempuan yang berusia di bawah 30 tahun dan mengalami kehamilan pertama di bawah 19 tahun di kota Yogyakarta. Jadi, skupnya itu teman-teman ya. Dan em, dasar teori yang saya gunakan adalah terkait dengan keadilan reproduksi dan keperawatan sebagai praktek pengorganisasian perempuan. Next. Nah, kerangka berpikirnya yang saya ingin bangun adalah pertama kita perlu melihat masalah kesehatan reproduksi itu sebagai masalah ketidakadilan struktural. Jadi bukan permasalahan yang melekat pada diri perempuan semata. Jadi ini masalah yang sifatnya sistemik gitu. Tadi kalau misalkan kita bicara soal yang struktural, bahkan dari segi profesi ini teman-teman dikriminalisasi melalui perda-perda. Lalu dari masalah yang mereka hadapi secara struktural, ternyata dengan berbagai macam keterbatasan mereka, mereka tuh melakukan sebuah praktek keperawatan satu sama lain yang kami maknai sebagai solidaritas. Nah, tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah kejahatan reproduksi yang secara nggak langsung ternyata itu membangun infrastruktur keperawatan yang lebih sustain, lebih berkelanjutan. Dan em, menurut kami ini adalah tidak hanya upaya sebagai bertahan, tetapi juga upaya untuk mewujudkan keadilan reproduksi. Next, Tania. Nah, hasil atau temuan utama, jadi praktek solidaritas yang dilakukan oleh teman-teman perempuan itu kami lihat sebagai upaya mereka untuk berbagi pengetahuan dan informasi dasar. Nah, misalkan contoh dari em, apa cerita Nabila, dia memberi peringatan tentang resiko hubungan seksual dini dan memberitahu tentang penggunaan kondom. Nah, ini praktek yang baik yang kadang mungkin tidak tidak apa namanya tidak kita sadari gitu. Ternyata teman-teman yang punya keterbatasan ini saling bisa memberi informasi yang harusnya dilakukan oleh sekolah, yang bisa dilakukan oleh mungkin penyuluh dan sebagainya, tapi karena tidak bisa menjangkau, akhirnya teman-teman harus apa namanya mengandalkan satu sama lain dengan berbagi informasi ini. Berikutnya, nah selain dari hasil berbagi informasi juga ternyata dari praktek solidaritas yang terjadi itu ternyata juga bisa digunakan sebagai deteksi dini masalah kesehatan.
Nah, ada cerita menarik. Yanti pertama kali dia mengetahui kehamilannya setelah diberitahu oleh seorang transpuan yang di jalanan. Nah, Yanti ini ternyata walaupun dia sudah remaja ya dan dia tidak menstruasi dan perutnya membesar, tapi dia tidak sadar kalau dia itu hamil. Baru kemudian dia tuh ketika ketemu dengan Mbok Cika ini, dia bertanya, loh, Yanti kenapa perut membesar? Kemudian sama Mbok Cika ini dia dibawa ke klinik PKBI dan dari situ Yanti baru tahu kalau ternyata dia itu hamil gitu. Jadi eh, cerita-cerita tentang deteksi dini itu menjadi hal yang menarik bagi saya gitu karena ternyata dari pertemanan mereka ini bisa bisa juga menjadi deteksi dini gitu. Dan yang berikutnya adalah solidaritas atau pertemanan itu menjadi dukungan emosional dan kesehatan mental. Seperti Gina itu mengandalkan teman-teman seperti Sita atau Rizka sebagai tempat curhat. Nah, teman-teman dengan berbagai macam permasalahannya ini kadang tidak memiliki tempat untuk berbagi ya, untuk berkeluh kesah gitu. Jadi ruang dukungan emosional sangat sangat penting untuk merawat diri mereka sendiri gitu. Next, Tania. Nah, dan terakhir adalah hasil temuannya adalah solidaritas itu juga diwujudkan dalam bantuan praktis dan dalam pengasuhan anak. Nah, teman-teman perempuan sebagian besar itu tidak hanya mengerjakan tugas domestik, tapi juga mengerjakan tugas-tugas produktif bekerja karena penghasilan utama keluarga tidak cukup gitu. Sehingga eh, beban pengasuhan anak ini menjadi suatu hal yang nyata gitu dan di kalangan perempuan ketika mereka ingin bekerja kadang-kadang em, mereka saling merawat satu sama lain gitu. Jadi itu hal yang sangat penting dan sangat membantu satu sama lain. Next, Tania. Nah, analisisnya, jadi perempuan di situasi jalanan itu memiliki permasalahan yang berlapis untuk mendapatkan hak dan keadilan reproduksi mereka. Nah, mungkin kalau kita lihat seolah-olah layanan gitu misalkan itu adalah akses yang bisa dimiliki oleh teman-teman ya. Tapi kalau di konteks teman-teman jalanan mereka tuh membutuhkan resource yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Dan em, kita juga bisa lihat itu terjadi karena ada berlapis permasalahan seperti kemiskinan, ada budaya, ada akses pendidikan, akses layanan kesehatan, bahkan yang sedang kita cermati adalah terkait dengan eh, kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Berikutnya, next. Nah, yang kedua adalah solidaritas perempuan di situasi jalanan tidak hanya strategi bertahan hidup, tetapi juga sebagai bentuk agensi dan keberdayaan kolektif. Nah, contoh misalkan di konteks teman-teman pekerja seks, ketika di konteks mereka ini kan sistem keamanannya sangat minim sekali ya. Jadi tidak ada yang bisa diandalkan kecuali teman-teman sendiri. Jadi mereka ini secara tidak langsung itu membangun jejaring keamanan mandiri supaya mereka bisa saling mengamankan satu sama lain. Bahkan tidak hanya sampai seperti itu ya. Jadi mereka ini juga kadang eh, bersolidaritas lah berbagi pendapatan dengan berbagai tamu gitu. Nah, ini eh, bagi saya melihatnya sebagai bentuk agensi dan keberdayaan kolektif. Jadi tidak hanya sifatnya satu dua perempuan, tapi dilakukan secara bersama-sama. Nah, yang ketiga adalah solidaritas atau praktik merawat satu sama lain adalah upaya dalam membangun infrastruktur keperawatan dalam komunitas yang akhirnya keadilan reproduksi bukan didapatkan dari aktor eksternal, melainkan dari sesama perempuan. Nah, ini yang tadi contohnya sudah disebutkan di atas bahwa em, apa yang dilakukan perempuan ini justru adalah inisiatif dari internal komunitas. Berikutnya, Tania. Nah, em, jadi solidaritas ini secara langsung telah membangun infrastruktur keperawatan ketika negara tidak hadir atau bahkan meminggikan mereka. Jadi yang saya lihat sebenarnya ketika mereka ini terbatas untuk mengasih layanan atau terbatas mendapatkan bantuan, mereka ini berupaya satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi em, itu yang dilakukan oleh mereka untuk mewujudkan keadilan reproduksinya. Terus yang terakhir adalah solidaritas perempuan untuk saling merawat tidak hanya memiliki makna sosial, tetapi juga dimensi politik yang penting dalam perjuangan menuju keadilan produksi. Nah, dari
dari kebudayaan bersama itu mereka secara nggak langsung bisa memetakan bahwa apa yang mereka dihadapi ini adalah suatu masalah. Nah, memetakan bahwa ini adalah suatu masalah itu menjadi suatu hal yang sifatnya kolektif dan bagi bagi kami ini adalah upaya bagi teman-teman itu untuk melawan ketidakadilan reproduksi. Dan konteksnya ini adalah untuk memperjuangkan keadilan reproduksi mereka. Next. Nah, kesimpulannya teman-teman, jadi eh, perempuan di situasi jalanan itu berada dalam posisi rentan, tetapi mereka juga secara aktif merawat satu sama lain untuk menghadapi berbagai macam persoalan kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, kami kemudian membuat tulisan ini tidak hanya untuk mengapresiasi teman-teman perempuan di jalanan, tapi juga ingin menyampaikan bahwa mereka ini ternyata memiliki kebudayaan dan juga sebenarnya butuh kemudian dukungan bagi kita semuanya. Dan harapanku pendekatan kolektif ini bisa menjadi pijakan awal dalam merancang pendekatan yang lebih sensitif terhadap pengalaman dan kebutuhan perempuan di jalanan. Sekaligus juga mendukung upaya yang lebih luas untuk mewujudkan keadilan reproduksi. Seperti itu teman-teman. Terima kasih mungkin teman